Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi menarik, baik di dalam negara Republik Indonesia maupun terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen konten-konten M2TV biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik dan tentu akan menghebohkan. Dan kali ini kami akan mengulas tentang kepala daerah mulai merebut dukungan. Jarum jam terus berputar seiring dengan target antara janji dan pencapaian adalah dua sisi yang akan selalu menjadi dilematika bagi seorang pejabat atau kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Politikus tanpa ambisi untuk merebut kekuasaan ibarat berlayar di tengah samudra yang luas tak bertepi, tanpa tujuan, atau masak sayur tanpa garam, semua terasa hambar. Lalu apakah salah jika seorang kepala daerah selalu menyelimuti kepentingan politik di balik kebijakan publik? Jawabannya tentu tidak salah, karena memang jabatan yang dijalaninya adalah jabatan politik. Tetapi ketika seorang sudah dilantik sebagai pejabat publik, semestinya dia harus menggunakan kedudukan dan jabatan tersebut untuk sebesar-besarnya menjadi kepentingan publik. Jika kepentingan politik didahulukan, maka orientasi kebijakan yang akan diambil oleh seorang kepala daerah akan tertuju kepada kepentingan kelompok tertentu dan golongan tertentu, karena tujuannya memang hanya untuk mempertahankan basis suara. Dinamika pemilihan umum serentak tahun 2024 sudah semakin terasa. Kinerja kepala daerah didominasi oleh seremonial, pelantikan pengurus paguyuban, pelantikan pengurus organisasi masyarakat, pelantikan pengurus organisasi pemuda, pelantikan pengurus organisasi mahasiswa, pelantikan pengurus organisasi keagamaan. Kepala daerah berlomba-lomba memupuk basis-basis suara. Seremonial pelantikan dijadikan sarana komunikasi searah. Hembusan retorika menjadi pemantik kekaguman kelompok-kelompok masyarakat kepada kepala daerah. Lalu ditutupi dengan penyerahan amplop putih sekedar untuk membantu panitia acara menyelesaikan hutang-hutang sewa tempat dan konsumsi kegiatan. Sang kepala daerah tidak sadar. Pada waktu penyerahan amplop, ketua panitia seketika menjeling. Jika yang diberikan amplop berwarna putih, betapa hati sang ketua terluka, karena uang yang berada dalam amplop tersebut tidak cukup untuk menutupi hutang-hutang panitia, karena jumlahnya memang sudah dikira. Tetapi jika yang diserahkan amplopnya berwarna coklat, setidaknya hati ketua panitia bisa tenang. Jumlah uang yang terdapat dalam amplop tersebut sudah bisa diterka. Setidaknya sumbangan tersebut dapat menutupi hutang panitia, dan sisanya dapat juga untuk mengajak rekan-rekan panitia makan bersama. Ataupun jika memang ada sisanya, bisa mengajak pacar dan keluarga makan bersama di luar. Sejak reformasi kita sudah 4 kali melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Momen ini tidak pernah dijadikan satu sarana edukasi bagi kepala-kepala daerah untuk merubah strategi, memperkuat dukungan politik rakyat dari waktu ke waktu. Cara-cara lama kepala daerah memperkuat basis dukungan politik melalui organisasi-organisasi di lingkungan pemerintah daerah
sudah kusam dan basi. Mereka para kepala daerah tidak mau belajar dari figur seorang Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sekarang. Mengapa dia begitu dicintai rakyat? Mengapa dia dipilih oleh rakyat kembali pada Pilpres 2019? Bagaimana caranya membangun komunikasi dengan rakyat? Jika saja Presiden Joko Widodo harus memelihara basis-basis suara untuk memenangkan pemilihan presiden dengan pelantikan pengurus organisasi sosial, pelantikan pengurus organisasi masyarakat, pelantikan pengurus organisasi pemuda, pelantikan pengurus organisasi masyarakat, serta pelantikan pengurus organisasi paguyuban seluruh Indonesia, maka kita dapat membayangkan berapa banyak waktu yang harus terbuang hanya untuk sekedar seremonial yang tidak memiliki nilai tambah untuk masyarakat seluruhnya. Hal yang harus diteladani oleh kepala-kepala daerah dari figur seorang Joko Widodo untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat adalah: 1. Tunjukkan kepada rakyatmu hasil-hasil kerja nyata yang sudah Anda capai untuk kepentingan rakyatmu. Karena rakyat tidak butuh organisasi, tetapi yang rakyat butuh adalah prestasi Anda. Yang kedua, ciptakan satu kondisi bahwa Anda dekat dengan masyarakat dan setiap saat selalu ada ketika masyarakat membutuhkan Anda. Walaupun cara ini pasti akan dicibir oleh lawan politik di sekitarmu, tetapi jangan dihiraukan, karena mendekatkan diri dengan rakyat berbasis prestasi dan kinerja akan mengalahkan isu negatif yang dihembuskan oleh lawan-lawan politik Anda. Rakyat tidak buta dan tidak tuli. Siapa yang berprestasi, pasti dialah yang akan dipilih. Yang ketiga, berani karena kebenaran, dan ketika itu untuk kepentingan rakyat adalah jiwa korsa yang harus dimiliki. Walaupun keputusan yang Anda ambil tidak populer untuk kepentingan pemerintah pusat, atau setidaknya mengganggu kepentingan sekelompok orang. Kualitas demokrasi di Indonesia semakin hari semakin baik. Politik uang dan politik identitas bukan tidak ada, masih ada, tetapi masyarakat kita semakin cerdas untuk menentukan pilihan. Berdasarkan survei dari Matriks Demokrasi Indonesia, satu lembaga yang bergerak bidang kajian demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia, tentang faktor yang dapat mempengaruhi keterpilihan seseorang dalam pemilihan presiden dan kepala daerah. Survei yang dilakukan di ibu kota Jakarta ini dengan menggunakan metode random sampling dan melibatkan 500 responden pemilih atau responden berusia 20 sampai dengan 30 tahun, margin error 4%. Pertanyaan yang diajukan, tentukan alasanmu memilih seseorang. Untuk hasil yang diperoleh dari survei ini, bahwa responden lebih tertarik untuk memilih seseorang dalam kontestasi pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota dengan alasan: 1. Mereka para responden lebih tertarik dengan prestasi atau kinerja, mendapatkan 260 responden atau 52%. Yang kedua, agama, mendapatkan 110 responden atau 22%. Yang ketiga, suku, 50 responden atau 10%. Yang keempat, pendidikan, 20 responden atau 4%. Yang kelima, kekayaan, 10 responden atau 2%. Dan yang keenam, tidak tahu, 50 responden atau 10%. Dari data ini sudah merupakan gambaran yang terukur bagi semua calon kepala daerah.
jika tidak memiliki prestasi, belum melakukan sesuatu untuk rakyat, sedang jadi kepala daerah tetapi belum ada hasil kerja nyata bagi rakyat, masih terbebani janji-janji politik pilkada yang lalu, biasakan untuk tidak bermuka tebal atau bermuka tembok, lalu percaya diri tampil kembali sebagai calon kepala daerah dalam pilkada yang akan datang. Karena jejak digital tidak akan terhapus. Apa yang dijanjikan Anda, apa yang Anda ucapkan di hadapan rakyat, itu yang akan menghancurkan Anda. Tapi janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Sampai jumpa kembali.